جنات عدن يدخلونها ومن صلح من Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Al-Islah rahimakumullah, dalam keadaan kita prihatin karena seluruh dunia ini diserang oleh corona, alhamdulillah kita masih bisa komunikasi, masih bisa silaturahim melalui berbagai alat IT kita untuk saling menyapa, menyampaikan informasi tentang keislaman, tentang keimanan dari Allah yang dianugerahkan kepada kita sekalian, tentang nilai-nilai keimanan yang memang kita usahakan untuk terus-menerus kita ada di dalam kondisi tersebut. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan kajian kita yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir ini, yakni yang terkait dengan surat Al-Fatihah. Yang akan kita kaji sekarang ini surat Al-Fatihah berkenaan dengan kalimat atau ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Namun dalam kesempatan ini kita hanya akan membatasi kepada kalimat ihdinas siratal mustaqim yang arti harfiah dalam bahasa Indonesia itu berbunyi, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hadirin rahimakumullah, untuk kesempatan ini kita pantas memahami dulu apa yang dimaksud hidayah. Hidayah itu kata bendanya, sedangkan kata perintahnya ihdi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Kata bendanya itu adalah hidayah. Hidayah itu sebagaimana para ulama mengungkapkan, itu ada 3 ayat yang terkait dengan hidayah, posisi siapa yang menjadi sumber hidayah. Pertama, ada ayat yang mengatakan sumber hidayah itu innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang sangat engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Yang bisa memberi hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, sumber hidayah itu hanya Allah. Tapi ada ayat di dalam Al-Qur'an yang menyatakan innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau ini Muhammad, engkaulah yang memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi kalau ayat tadi yang memberi hidayah itu hanya Allah, itu hidayah dalam arti sangat umum. Sekarang hidayah dalam arti metode, proses. Disebutkan innaka latahdi, sungguh engkaulah Muhammad yang memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi tolong digarisbawahi, ada sumber hidayah dalam arti metafisik secara gaib, secara umum itu hanya Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi ada hidayah dalam arti proses mendapatkan petunjuk itu. Proses mendapatkan petunjuk itu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga ada sumber hidayah itu dari proses kegiatan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang berjuang di jalan kami, fisabilillah, di jalan Allah, bina fiddinil Islam, fisabilil Islam, fisabilillah, fidinillah. Di situ disebutkan lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan memberikan hidayah seluruh jalan, bahasanya bukan sabilana, subulana, jalan-jalan kami. Jadi jalan-jalan menuju Allah itu sangat banyak, dan jalan-jalan itu akan dibukakan kepada orang yang jahadu fina, yang sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Jadi dari 3 ayat ini ada 3 hal yang perlu kita catat. Pertama, hidayah secara umum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Kedua, hidayah dari sisi metode itu adalah dikerjakan prosesnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberi pengajaran, memberi pendidikan, dengan membimbing, dengan melatih, dengan menunjukkan. Itu semuanya adalah realnya, prosesnya itu adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya tadi, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Yang ketiganya adalah hidayah dalam arti mekanisme yang langsung yang didapat oleh manusia apabila manusia itu sungguh-sungguh bekerja. Ayatnya walladzina jahadu fina, siapa orang yang sungguh-sungguh berjuang berjihad fina, fi sabilina, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti akan mendapat hidayah jalan-jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sumber. Sekarang jenisnya. Apa saja jenis hidayah itu? Hidayah itu disebutkan oleh para ulama ad-dilalah. Ma makna hidayah? Hidayah itu ad-dilalah, yakni petunjuk-petunjuk atau dalil-dalil. Dalil-dalil apa? Dalil-dalil yusolu ilal khair, yusolu ilal haqqi, yang menghubungkan kepada kebenaran, yang menghubungkan kepada kebaikan. Yusolu ilal matlub, yang menghubungkan kepada yang dicari, yang dipelajari. Karena itu istilah hidayah suka disingkatkan oleh para ulama itu ma makna hidayah madalla alal khair, sesuatu yang mengarahkan, menunjukkan kepada kebaikan. Madalla alal haqqi, sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran. Madalla alal matlub, sesuatu yang mengarahkan kepada apa yang Anda cari. Jadi kalau ada sesuatu yang mengarahkan kepada yang Anda cari dalam bentuk kebenaran, dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk hak, maka itulah namanya hidayah. Ada 2 ahli tafsir yang sengaja saya pelajari, yakni tafsir Al-Marughi dan tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Marughi itu adalah tafsir kayaknya Mustafa Al-Marughi. Sedangkan tafsir Al-Munir itu karyanya Wahbah Zuhaili. Dalam kedua tafsir itu sama-sama bahwa jenis maknya itu madalla alal khair, sesuatu yang disebut si sesuatu itu ada 5 macam. Apa saja sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran itu, sesuatu yang menunjukkan kepada yang hak,
sesuatu yang menunjukkan kepada yang dicari, yakni kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 yang disebut ma itu sesuatu itu. Pertama, hidayatul ilham. Hidayatul ilham wal fitrah, disebutnya begitu. Yang pertama adalah alat yang Allah anugerahkan kepada kita dalam bentuk inspirasi, ilham. Dalam bentuk ilham, dalam bentuk potensi yang ada di dalam diri, semacam pikiran-pikiran spontan. Biasa orang menyebutnya naluri. Jadi ilham itu bisa inspirasi, bisa naluri. Naluri itu adalah alat yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk mendapatkan kebenaran. Contoh naluri nih, kebenaran hidayah dalam bentuk naluri. Contohnya anak kecil bisa menangis kalau lapar. Menangis itu tidak ada yang mengajar. Tidak ada yang mengajari si anak menangis itu. Begitu dia lahir, keluar dari rahim ibunya, langsung aja menangis itu. Dan kemudian menangis itu jadi alat bagi si anak tersebut untuk mencapai kebenaran, memenuhi lapar bila dia lapar, memenuhi haus untuk minum. Dan siapa yang dipanggil apabila si anak itu menangis? Ibunya. Dan ibunya melihat anaknya menangis, langsung memberikan teteknya supaya si anak itu bisa minum, bisa makan dari susu ibunya tersebut. Nah, itu hidayatul ilham. Hidayatul ilham yang macam begini pada hakikatnya itu pada binatang lebih bagus daripada pada manusia. Hidayatul ilham yang itu tuh, begitu lahir, begitu keluar dari rahim ibunya, binatang mempunyai kecerdasan, mempunyai keterampilan lari yang begitu spontan. 1 jam dari kelahirannya, itu yang namanya anak kuda sudah bisa jalan, sudah bisa lari. Sementara manusia mungkin baru bisa jalan tuh sesudah berumur 1,5 tahun atau sudah berumur 2 tahun baru bisa jalan. Begitu juga di dalam hal melihat. Hidayatul ilham dalam bentuk melihat untuk mencapai kebenaran, itu yang namanya anjing jauh lebih bagus ketimbang manusia. Manusia itu 1 minggu atau 2 minggu dari kelahirannya belum bisa melihat. Walaupun dari sisi pendengaran manusia punya kemampuan melihat cepat. Begitu dilahirkan, langsung si posisi pendengarannya itu bisa berfungsi, si telinganya bisa berfungsi. Kalau telinga dan mata sudah ada waktu di dalam rahim. Tetapi kemampuan mendengar melihatnya baru ada sesudah si anak itu dilahirkan. Hanya bedanya kalau kemampuan mendengar begitu lahir udah ada kemampuan itu spontan bisa. Tapi kemampuan melihat begitu lahir si anak itu belum bisa melihat. Untuk bisa membuktikannya bapak-bapak ibu-ibu mudah itu. Begitu lahir bisa jadi matanya sudah terbuka. Akan tetapi coba dibayangi atau ini oleh telunjuk kita gerak-gerakan di depan matanya itu tidak akan berkedip. Itu satu gambaran, matanya walaupun belotot, anak yang baru lahir itu belum bisa berfungsi, belum lihat. Berbeda dengan telinganya begitu dilahirkan si anak itu sudah bisa berfungsi. Karena itu orang-orang tua kita menginginkan si anak itu begitu dilahirkan, hal pertama yang dia dengar adalah kalimat la ilaha illallah. Dan itu bagus dari segi psikologi perkembangan anak.
Jangan sampai begitu lahir itu anak itu diperdengarkan lagu-lagu lain, apalagi lagu-lagu setan, TikTok macam-macam itu jangan. Begitu anak lahir perdengarkanlah ayat Quran, perdengarkanlah kalimat la ilaha illallah. Itulah yang biasa dipakaikan oleh orang-orang tua kita apabila anak lahir itu diberi azan, diazani. Allahu Akbar gitu. Artinya memang pendengaran pertama yang difungsikan untuk si anak itu adalah pendengaran untuk mendengarkan kalimat-kalimat suci, kalimat-kalimat keilahian. Memang tidak ada sunnahnya dari Nabi. Nabi tidak ada itu. Tidak ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi bila ada anak lahir diadani, tidak. Akan tetapi secara psikologis ini bagus. Jadi ini anggap sebagai suatu cara orang tua mendidik anaknya supaya terburu-buru apa yang harus dia dengar itu pertama sekali adalah kalimat la ilaha illallah. Itu tuh. Jadi hidayatul fitri atau hidayatul ilham, kemampuan secara naluri untuk mendapatkan kebenaran pertama, anugerah dari Allah, bentuknya hidayatul ilham, itulah kemampuan mendengar. Nanti sebentar lagi 15 2 minggu atau 3 minggu kemampuan melihat, kemampuan merasa. Itu adalah kemampuan-kemampuan yang sifatnya hidayatul ilham. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, hidayah yang anugerahkan Allah pada saat kelahirannya itu yang disebut hidayatul hawas. Hidayatul hawas itu adalah instrumen atau alat pencari kebenaran dalam bentuk panca indera itu. Kalau tadi hidayatul ilham dalam bentuk insting, menangis gitu ya, itu menangis itu insting. Tapi kalau hidayatul hawas itu panca indera. Panca indera itu biasanya pendengaran, penglihatan, perasaan, sentuhan. Itu adalah hidayatul hawas gitu. Nah, hidayatul hawas panca indera itu anugerah dari Allah. Sehingga dengan mata, dengan telinga, dengan perabaan, dengan feel itu rasa, gitu ya. Ada feeling, itu ada perasaan, gitu kan. Ada sentimen, sentimen juga rasa. Tapi rasa dalam arti jiwa. Tapi kalau feel, rasa dalam arti sentuhan-sentuhan itu. Itu adalah panca indera. Hidayatul hawas. Hidayatul hawas masih sama dengan hidayatul ilham dari segi kualitas. Binatang kadangkala hawasnya lebih kuat daripada manusia. Yaitu tadi pendengaran, penglihatan, perasaan untuk berjalan dan yang lain-lainnya. Itu biasanya binatang lebih peka, lebih halus, lebih bagus daripada manusia pada saat kelahirannya. Itu hidayatul hawas. Jadi dengan demikian bapak-bapak ibu-ibu, dari segi hidayatul ilham, hidayatul hawas itu bukan diminta sebetulnya, tetapi langsung dianugerahkan oleh Allah kepada kita saat kita ada di dalam kelahiran kita. Pada saat kita dilahirkan oleh ibu kita, hidayah itu sudah diberi oleh Allah, tidak usah diminta lagi. Tidak usah diminta lagi. Itu hidayatul hawas. Yang ketiga, hidayah yang merupakan hadiah dari Allah, anugerah dari Allah itu hidayatul akli. Hidayatul akli itu ialah alat untuk mencari kebenaran berupa akal, berupa otak, berupa pikiran, berupa kecerdasan, berupa kognitif, berupa logika, berupa berpikir, paradigma. Itu adalah hidayatul akli. Instrumen untuk mencari kebenaran berupa akal. Dan ini menurut para ulama khusus hanya pada manusia, tidak diberikan kepada binatang.
Binatang memang hidayatul fitri, hidayatul hawas lebih bagus dari manusia, tetapi terbatas hanya di situ. Sementara manusia memang pada saat kelahiran hidayatul ilham, hidayatul hawas tidak lebih bagus dari binatang. Namun ada hidayah yang ketiga, hadiah dari Allah, itulah hidayatul akli. Dengan hidayatul akli maka manusia itu bisa mencari kebenaran, mendapatkan kebenaran yang tidak bisa didapat kebenaran itu oleh binatang. Itu hebatnya hidayatul akli. Binatang yang namanya burung umpamanya, dari sejak ribuan tahun yang lalu bikin sarang begitu ya begitu aja. Binatang itu. Begitu juga ikan, begitu juga ular, begitu juga harimau. Sarangnya gitu-gitu aja. Dari dulu ribuan tahun manusia berubah terus-menerus. Itu. Dulu asalnya di guha, kemudian naik ke pohon-pohon. Kemudian guhanya batu-batunya kemudian diremukan, pohon-pohonnya ditumbangkan, disusun baru, polanya baru, bentuknya baru, jendelanya baru, pintunya baru. Semakin ke sini semakin praktis, semakin memenuhi keperluan anginnya, keperluan udaranya, keperluan cahayanya, keperluan macam-macamnya. Itu manusia berkembang. Kenapa? Otak. Hidayatul akli. Jadi hidayatul akli bentuknya adalah potensi kekuatan yang ada pada diri manusia untuk berpikir, untuk merenung, untuk berakal, untuk menelaah, untuk menganalisis, untuk mensintesis, untuk mengevaluasi, untuk menghafal, untuk mengingat, untuk mencoba menerapkan. Itu adalah adanya sumbernya hidayatul akli. Hidayatul akli potensi untuk mencari kebenaran yang Allah anugerahkan sejak manusia lahir, itu ada perkembangannya tergantung pengaruh lingkungan. Kalau lingkungan bagus, maka si akal itu bisa berkembang maksimal dan bagus. Tapi kalau lingkungannya jelek, bisa jadi si akal itu malah jelek juga hasil pikirannya. Karena itu, ini orang-orang pendidikan, bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, biasanya sudah tahu betul bagaimana supaya si anak itu berkembang akalnya dengan baik. Umpamanya diberi informasi-informasi yang baik dan benar. Diberikan keterangan-keterangan yang benar dan baik. Diberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik dan adil. Diberikan gambaran-gambaran yang bagus dan mengesankan. Diberikan pertemuan-temuan yang kira-kira dia punya memori lebih panjang, lebih lama. Ada memorial standing, ada posisi daya ingat yang tinggi. Kalau seandainya si anak-anak itu diberikan bimbingan akal dengan bagus. Tapi sebaliknya, kalau lingkungannya memberikan informasi yang salah, memberikan gambaran yang salah, memberikan keterangan yang tidak benar, bisa jadi si anak itu menganggap benar kepada sesuatu yang salah. Informasi mana yang paling dahulu yang bisa memberikan kebaikan kepada anak supaya berpikir benar? Informasi itu ialah informasi dalam bentuk kata-kata dan kelakuan orang tuanya. Punten tah, harap diperhatikan bahwa kata-kata, kelakuan, gerak, isyarat, cara berjalan, cara berpakaian, cara melihat, cara mendengar, cara makan, cara berjalan, cara duduk, cara berdiri, apapun kelakuan orang tua itu dianggap oleh anak itu sebagai standar kebenaran. Jadi kalau orang tua umpamanya
memakai baju dari tangan kanan dulu oleh anak, dilihat dari sejak kecil. Maka anak itu menganggap bahwa kalau memakai baju harus memasukkan tangan kanan dulu. Dan sekaligus tatkala ada orang lain yang dilihat oleh si anak itu memakai baju, dimasukkan tangannya itu tangan kiri dulu, si anak sudah langsung ngerti, oh itu salah. Gitu. Hebatnya itu tuh, hebatnya perilaku orang tua menjadi standar kebenaran dari anak. Karena itu jangan sekali-kali di depan anak yang berbuat salah. Jangan sekali-kali di depan anak kecil itu berbuat salah. Sebab kalau berbuat salah, walaupun bisa jadi ya orang tua itu heureuy, banyol, jok gitu tah. Naon teh babalagon jangan, teh serius. Tapi kalau seandainya itu dilakukan berkali-kali, maka si anak akan menganggap heureuy itu sebagai suatu kebenaran. Umpamanya orang tuanya heureuy menyebut barat pada arah timur. Jadi arahnya arah timur, tetapi disebutnya oleh orang tua itu barat. Ambil tuh barang di barat, padahal barang itu ada posisinya di timur. Nanti si anak itu akan punya gambaran bahwa itulah barat, padahal arahnya timur. Dulu saya waktu sekolah kelas 1 SMP, sekitar kelas 1 itu, ya tapi saya bukan di SMP, di PGA. Itu ada kawan saya orang Cianjur yang kalau menyebut barat itu perginya ke timur. Kalau menyebut timur perginya ke barat. Mengapa? Sebab orang tuanya diberitahunya begitu. Kita tidak tahu apakah orang tuanya heureuy atau memang orang tuanya juga tidak tahu gitu. Tapi yang jelas perkataan, perbuatan, kelakuan, cara berdiri, cara tidur, cara makan, cara apapun yang dilihat oleh anak kecil kepada orang tuanya, maka itu dijadikan standar kebenaran. Karena itu tetap hati-hati di depan anak kecil itu. Saya sering mengatakan kepada orang-orang tua itu, awas, jangan menjelekan bapak ibu guru, jangan menjelekan ustadz ustadzah di depan anak yang si anak itu belajar kepada guru ustadz tersebut. Mengapa? Sebab sekali si anak mendengar orang tuanya menjelekan ustadz, maka nanti si anak tidak percaya kepada ustadz itu. Si anak tidak percaya kepada guru itu. Apa akibatnya kalau si anak tidak percaya kepada gurunya, kepada ustadznya? Maka pelajaran kebenaran apapun yang diberikan oleh guru, oleh ustadz itu tidak akan diterima si anak. Tidak akan diterima oleh si anak itu. Apa akibatnya? Si anak jadi bodoh. Karena apa? Karena dia tidak mau menerima informasi keilmuan dari ustadz atau dari guru tersebut. Nah, kalau dalam bahasa Sunda itu istilahnya katulah teteh. Anakna bodoh teh katulah naon sababna? Heueuh bapakna sok ngagogoreng guruna. Itu tuh, kalau orang tua menjelek-jelekan guru atau ustadz di depan anaknya, maka si anak itu nanti tidak percaya kepada gurunya, tidak percaya kepada ustadznya, dan karena itu pelajaran apapun yang diberikan ustadz, pelajaran apapun yang diberikan guru akan ditolak oleh si anak itu. Jadi naon teh malik kawak sorangan, malik ka keluarga sorangan. Itu bahayanya itu. Terkait dengan bagaimana orang tua dijadikan standar kebenaran oleh anak tatkala si anak itu mulai berkembang akalnya. Hidayatul akli. Hidayatul akli itu ialah potensi atau instrumen untuk mencari kebenaran dalam bentuk akal yang Allah anugerahkan kepada seluruh umat manusia. Tidak ada manusia yang tidak diberikan itu. Tapi perkembangannya sangat tergantung. Apakah akal si anak itu jadi bagus atau tidak, tergantung kepada apakah lingkungannya memberikan informasi yang baik atau tidak. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah pernah menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu ayyuhawwidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi.
Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan bersih, otaknya bersih, ilhamnya bersih, hawas panca inderanya bersih. Tapi apakah nanti panca inderanya, akalnya, ilhamnya, inspirasi-inspirasi yang munculnya, naluri-naluri yang berkembangnya, itu naluri ke arah buruk, naluri ke arah baik, atau panca inderanya mau mendengar-dengar yang buruk saja, tidak mau mendengar yang baik-baik, itu tergantung kepada lingkungan. Fa'abawahu, tergantung kepada ibu bapaknya. Kalau ibu bapaknya itu memberikan informasi yang jelek-jelek, maka si anak itu akan menganggap sesuatu yang benar terhadap yang jelek. Gitu. Umpama nih Pak, ini kadangkala ada itu Pak, ibu-ibu di rumah-rumah ini, kadangkala ada orang tua yang saking sayangnya pada anak, memberi makanan, kemudian ngomong kepada anaknya, "Entong bebeja ka batur bisi aya nu menta." Gitu dah. Diberi anak teh diberi makanan gitu. Makan segera, jangan bebeja kepada teman kamu, nanti ada yang minta. Nggak terasa, itu sebetulnya pendidikan supaya anak jadi orang kikir. Jadi orang korek itu. Lantaran gitu nanti si anak itu hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mau menolong atau berbagi dengan orang lain. Sebaliknya ada keinginan berbagi, malah keinginannya meminta kepada orang lain. Itu tuh hal yang kadangkala tidak terasa. Ibu bapak saking nyaah pada anaknya, sayang sama anaknya, supaya si anaknya itu makan dengan cukup gitu. Sedangkan makanannya sedikit, udah makanannya sendiri. Jangan di depan orang lain, nanti ada orang yang minta. Teka rasa di dalam suasana rasa sayang kepada anak itu tersimbol di dalamnya. Itu pendidikan kekikiran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di samping kita sudah diberikan anugerah hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul akli, tetap Allah menganugerahkan hidayah yang lainnya dalam bentuk informasi kebenaran langsung dari Allah. Nah, informasi kebenaran langsung dari Allah itu apa namanya? Itulah yang disebut hidayatuddin, petunjuk agama. Petunjuk agama adalah petunjuk kepada kebenaran yang langsung dianugerahkan oleh Allah melalui nabinya bagi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang namanya hidayatuddin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hidayatuddin itu adalah informasi kebenaran dari Allah melalui orang yang dipilih oleh Allah, itulah Rasulnya Nabi Muhammad SAW bagi kita untuk disampaikan kepada umatnya. Karena itu adanya hidayatuddin itu satu gambaran bahwa Allah sayang kepada manusia, walaupun si manusia itu sudah diberi akal, sudah diberi panca indera, sudah diberi inspirasi, sudah diberi ilham, tetap saja rasa sayang Allah kepada kita, lantas Allah tetap memberikan petunjuk kebenaran langsung dari Allah. Hidayatuddin namanya. Ada istilahnya Wahbah Zuhaili itu hidayatul adyan wasyara'i. Bahasanya begitu. Hidayah agama-agama dan syariat-syariat. Jadi adanya syariat itu adalah hidayah dari Allah langsung kepada manusia. Sebab Allah tahu betul bahwa hidayatul hawas, hidayatul fitri, hidayatul akli itu banyak musuhnya dalam diri manusia sendiri. Apa musuh hidayatul akli, hidayatul hawas, hidayatul ilham yang sudah Allah anugerahkan kepada manusia, tetapi si ilham, si hawas, si akal itu suka bisa berbelok, tidak mengarah kepada kebenaran. Itulah yang disebut al-hawa. Al-hawa itu artinya keinginan. Jadi manusia itu di samping diberikan hawas, di samping diberikan akal, di samping diberikan ilham, juga diberikan al-hawa, keinginan. Nah, ini terjadi tarik-menarik antara keinginan dengan pikiran akal itu. Kalau tarik-menarik itu akal kalah,
Maka nanti yang muncul itu kelakuan-kelakuan berdasarkan keinginan. Tapi kalau yang tarik-menarik itu si keinginan yang kalah, maka nanti kelakuan-kelakuan itu berdasarkan pikiran yang cerdas, pikiran yang benar, pikiran yang baik. Nah, karena itulah si akal itu perlu dibimbing untuk kebaikan itu. Itulah oleh ibu bapaknya. Bagaimana kalau akalnya itu malah jelek? Akalnya itu terbalik. Menganggap baik pada hal yang buruk. Seperti tadi, menganggap baik dengan kekikiran, menganggap baik dengan perselingkuhan, menganggap baik terhadap yang maling, menganggap baik terhadap korupsi, umpamanya. Maka si akal itu sejalan dengan hawa nafsu. Dan lantaran itu orang yang demikian akan susah ditolong untuk mendapat hidayahnya. Itu harus dengan cara-cara yang baik, bahasanya dengan hikmah, mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Harus dengan hal-hal yang sangat baik supaya si akal itu yang tadinya menganggap baik terhadap hal yang buruk jadi berubah menganggap baiknya terhadap hal yang baik dan menganggap buruk terhadap hal yang buruk. Itu yang disebut hidayatul din untuk hidayatul akli. Kemudian supaya hidayatul akli itu bisa berubah kalau seandainya diambil oleh nafsu, ditarik oleh nafsu, oleh hawa nafsu, keinginan itu bisa berbelok kepada hal yang baik, maka diberikan hidayatul din. Hadirin rahimakumullah, hidayatul din, yang apa yang disebut din? Din itu adalah wad'un ilahiyun yasukul insan lidawil uqulis salimah salahuhum fid dunya wa falahuhum fil akhirah. Yang disebut din itu ialah wad'un ilahiyun, ketentuan dari Allah. Yasukul insan lidawil uqulis salimah, diperuntukkan buat manusia yang punya akal sehat. Salahuhum fid dunya wa falahuhum fil akhirah, supaya hidup manusia itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itulah yang disebutin. Jadi ingat, tidak ada satu cuil pun ayat Allah yang mengarahkan, menggiring manusia kepada kejelekan, kepada kemudorotan. Tidak. Semua ayat Allah, semua ayat Al-Quran, semua petunjuk agama itu dimaksudkan untuk kebaikan. Salahuhum fid dunya wa falahuhum fil akhirah, supaya hidup damai, enak, senang, bahagia di dunia, enak, senang, bahagia di akhirat. Itu maksud agama. Jadi tidak ada satu pun ajaran agama untuk menjadikan manusia sengsara, manusia itu macam-macam, tidak ada. Yang negatif-negatif itu tidak ada. Semuanya ajaran agama itu adalah hal yang positif. Bahwasanya untuk mencapai hal yang positif itu kita harus susah, harus kerja keras, harus kerja tegas, harus kerja cerdas. Itu iya. Harus betul-betul serius, betul-betul mujahadah, betul-betul berjihad, bersungguh-sungguh, itu iya. Dan untuk bersungguh-sungguh itu ada kesukaran, ada kerepotan, ada kelelahan, itu iya. Tidak bisa lain. Sebab itu memang merupakan persyaratan di jalan untuk mencapai kebaikan. Jadi yang penting di sini, jangan putus asa untuk mencapai kebaikan betapapun berat risiko yang harus kita pahami, yang harus kita hadapi. Mengapa? Sebab ajaran agama itu tidak ada yang jelek, semuanya mengarah kepada yang baik. Sholahuhum fid dunya wa falahuhum fil akhirah. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Ustadz, kalau begitu semuanya sudah ada hidayah itu pada saat kita kelahiran, mengapa kita ngomong ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Nah, ini kan beda, padahal hidayahnya kan sudah ada di dalam diri kita, tapi kita tetap minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang kita minta kepada Allah itu hidayah yang kelima. Sebab kalau 4 hidayah sudah ada diberikan.
Hidayatul ilham diberikan pada saat kelahiran. Hidayatul hawas diberikan pada saat kelahiran. Hidayatul akli pada saat kelahiran. Hidayatul din itu dalam bentuk berita, ada Al-Qur'an, ada hadis, ada tafsir para ulama tentang hadis, ada contoh-contoh ulama baik, ada contoh-contoh para sahabat senior, ada contoh-contoh sahabat junior, contoh-contoh para tabi'in, ada itu semuanya. Itu hidayatul din salah satu bentuknya. Tapi kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami, beri kami hidayah yang benar, yang lurus. Mana maksudnya? Itu hidayah kelima. Apa hidayah kelima itu? Hidayah kelima itu disebut hidayatut taufiq wal maunah. Itu namanya hidayatut taufiq wal maunah. Ada ulama yang menyebut maunah dulu didahulukan, hidayatul maunah wat taufiq. Saya tidak akan mempermasalahkan itu, silahkanlah mau disebut hidayatul taufiq wal maunah, hidayatul maunah wa taufiq, silahkan. Apa yang dimaksud hidayatul taufiq wal maunah itu ialah petunjuk kepada kebenaran yang sudah menyatu di dalam diri kita, adanya kecocokan. Taufik itu artinya cocok. Taufik itu wafaqo, artinya cocok. Lamun ayat di dia budak ngarana Pak Taufik, artinya ustadz yang cocok itu. Selalu damai, selalu sesuai. Itu namanya taufik. Hidayatul taufik itu ialah kecocokan antara ilham, antara hawas, antara akal dengan din. Pada saat akal kita cocok dengan petunjuk agama, itu berarti kita mendapat hidayatul taufik. Contoh, menurut akal kita bahwa makan minum terlalu banyak itu merepotkan. Menurut akal kita merepotkan. Jadi makan minum hendaklah secara, itu kata akal. Ternyata di dalam Al-Quran ada wakulu washrobu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, tapi awas jangan berlebih-lebihan. Jadi si akal berpendapat makan tidak boleh berlebih-lebihan. Sebab kalau makan minum berlebih-lebihan nanti tenaganya malah jadi berkurang. Malah kita akan sering tidur daripada bangun. Nah, kalau kita sering tidur daripada bangun, bodoh teh akan itu nanti. Nah, jadi kalau seandainya kita bisa makan teratur, cocok dengan Al-Quran, itu berarti kita mendapat hidayatut taufik wal maunah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, tanda maghrib ya? Oh, 2 menit lagi. Tanda maghrib sudah ada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, walaupun kita tidak ngariung ya. Kita taat kepada protokol dari pemerintah. Bahwa jaga jarak, pakai masker, kemudian jangan memakai yang lain, sajadah harus bawa sendiri masing-masing, gitu kan. Kemudian jangan nempel, jangan ngeriung. Alhamdulillah, kita di sini di masjid jaga jarak. Tetap dengan demikian kita mengikuti protokol dari pemerintah supaya kita pun sehat. Sebab kita juga ingin sehat, gitu ya. Mudah-mudahan pada sekarang tuh hari ke-24 ya. Hari ke-24 puasa ini kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam kalau ada kesempatan dengan physical distancing itu ya, jaga jarak fisik, ya bolehlah namanya iktikaf. Sebab nanti malam itu malam ke-25. Tentu di sini yang biasanya masuk 100 orang paling-paling sekarang paling-paling 20 orang. Nggak bisa banyak-banyak, sebab memang di masjid saya juga yang biasanya masuk 250 orang, sekarang paling-paling masuk masjid itu 50 orang. Nggak bisa, sebab jaraknya kan 1,5 meter, 1,5 meter. Gitu. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, apa itu kajian kita sore ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Aku qouli hadza wastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.